selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Pagi, Pagi, Kak. Kita bertemu kembali hari ini ya, di hari Selasa. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran sebagai umat beragama yang baik, tentunya kita akan mengawali terlebih dahulunya dengan berdoa. Silakan Ketua kelas bantu memimpin doa. Silakan Bu Eka, silakan bantu untuk memimpin doa teman-teman semua. Ya, Kak. Baik, teman-teman semua, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adakah yang tidak hadir hari ini? Saya lihat di Meet hari ini jumlahnya sudah 30 orang, berarti hadir semua ya. Ya, Pak. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pembuatan slide presentasi ya. Jadi materi minggu lalu kita sudah membahas tentang penggunaan fungsi pengolahan data atau Microsoft pengolahan data atau Microsoft Excel ya. Jadi hari ini saya lanjutkan dengan materi yang baru yaitu materi bab 4 tentang pembuatan slide presentasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran dan indikator yang akan kita pelajari hari ini itu yang pertama menganalisis fungsi yang tepat untuk pembuatan slide, kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah membuat slide untuk presentasi. Di mana tujuan pembelajarannya yang pertama itu nanti siswa mampu menjelaskan fungsi dan keuntungan dari perangkat pengolahan presentasi, kemudian memahami fitur umum yang sering digunakan dalam pembuatan presentasi, kemudian yang ketiga, peserta didik atau siswa nanti diharapkan mampu menganalisis slide yang sesuai dengan tema atau pesan yang akan disampaikan. Itu untuk pengetahuan tujuannya. Kemudian untuk keterampilan, yang pertama peserta didik atau siswa nanti diharapkan dapat menggunakan fitur perangkat lunak pengolahan presentasi. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan nanti setelah praktikum mampu untuk membuat sebuah slide presentasi. Nah, itu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian untuk penilaian, penilaian nanti di sini ada dua jenis penilaian. Untuk pengetahuan nanti itu sudah ada di LKPD. Mungkin nanti anak-anak sudah sempat membukanya di classroom. Di sana sudah ada LKPD-nya. Jadi ada dua. Untuk pengetahuan itu nanti ada soal. Nanti soal itu kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai atau di bagian akhir dari pembelajaran ini. Kemudian untuk tugas keterampilan nanti kita akan lakukan setelah saya membuka materi ini ya. Nanti kita langsung praktik ya. Jadi kita langsung praktik supaya bisa menghasilkan sebuah slide. Oke. Kemudian pernahkah kalian menggunakan aplikasi dalam pembuatan slide? Ada yang sudah pernah belajar menggunakan aplikasi untuk pembuatan slide? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Aplikasi apa yang digunakan? PowerPoint, Pak. Oke, PowerPoint. Ada yang lain? Selain PowerPoint, Microsoft PowerPoint? Google Slide, Pak. Google Slide. Nah, itu salah satu yang akan kita praktekkan hari ini adalah Google Slide ya. Jadi Google Slide kita akan coba terapkan pada pertemuan hari ini. Kita akan coba membuat slide presentasi dengan menggunakan Google Slide. Oke, jadi cakupan materi hari ini itu adalah yang pertama kita akan memahami dulu lembar kerja dari
Google Slide, kemudian tools-tools yang ada di Microsoft, yang ada di Google Slide. Nah, yang kemudian yang kedua, bagaimana caranya menambahkan desain ke dalam slide atau tampilan atau template. Nanti kita akan coba latih atau coba kita terapkan dalam kegiatan praktikum kita sebentar ya. Kemudian yang ketiga itu menambahkan teks, menambahkan gambar, menambahkan shape, audio, video, tabel, diagram, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba. Kemudian yang keempat, menambahkan link atau hyperlink dalam slide. Nanti kita juga akan coba terapkan bagaimana caranya membuat hyperlink atau menambahkan link dalam slide. Kemudian yang terakhir, tentu kalau kita membuat slide presentasi, pasti akan selalu menggunakan transisi atau menggunakan slide, menggunakan animasi untuk mempercantik tampilan dari presentasi yang kita buat. Kira-kira bisa dipahami dulu materi yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak? Bisa, Pak. Oke, mungkin kalian waktu di SMP ada yang sudah pernah belajar atau menggunakan aplikasi, mungkin di SMP pernah diberikan Microsoft PowerPoint atau mungkin yang aplikasi yang lain? Dari WPS, Pak. Oke, WPS. Ada yang lain? Berarti sebagian besar belum ya? Ya Pak, belum. Oke, kalau belum, kita akan coba hari ini bersama-sama ya. Sambil kita belajar, langsung kita praktek. Jadi kita langsung praktek, nanti kalian praktek bisa menggunakan komputer kalian masing-masing atau bisa menggunakan handphone kalian masing-masing ya. Karena materi yang akan kita pelajari, Google Slide ini bisa diakses dengan menggunakan handphone kalian sendiri ya. Nah, kemudian di Classroom sudah saya upload materinya, apakah sudah kalian pelajari? Sudah dipelajari? Sudah sempat dibuka mungkin materinya? Di sana sudah ada contoh slide presentasi? Sudah? Belum, Pak. Nah, yang belum silakan coba dibuka. Saya berikan waktu 5 menit untuk membuka contoh presentasi ya. Membuka contoh slide presentasi yang ada di Classroom. Nah, setelah kalian coba lihat, kira-kira bisakah kalian membuatnya seperti itu misalnya? Bisa membuatnya? Nanti kita akan berikan tugas, nanti saya akan berikan tugas praktikum, di mana nanti akan kalian membuat sebuah slide presentasi dengan topik atau tema yang akan Bapak berikan sebentar. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Baik, aplikasi yang sering digunakan untuk membuat presentasi itu sebenarnya ada banyak anak-anak. Ada Microsoft PowerPoint, kemudian ada Canva ya, ini yang berbasis online ya. Ada Google Slide, ada Prezi, ada Slidebean, dan ada Pismo ya. Ada banyak jenis aplikasi yang bisa digunakan. Masing-masing aplikasi mempunyai fitur-fitur yang tersendiri ya. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kenapa Bapak memilih Google Slide itu karena kita pembelajarannya secara daring ya. Jadi untuk memudahkan nanti kalau saya mengajarnya menggunakan PowerPoint, mungkin tidak semua siswa di sini memiliki laptop, memiliki komputer. Jadi minimal kalian sudah memiliki handphone, bisa kalian nanti melakukan praktek pembuatan slide presentasi. Nah, itu tujuannya ya. Oke, nah sebelum lanjut ke praktikum, nah dalam menyusun sebuah presentasi, yang perlu kalian perhatikan itu adalah menentukan konsepnya dulu ya. Nah, ini konsepnya. Yang pertama, kalian harus menentukan topik. Nah, kalau kalian sudah diberikan topik oleh guru misalnya, tinggal nanti topiknya itu kembangkan ke tahap yang kedua, yaitu pengumpulan data. Jika topik sudah ada, langkah berikutnya adalah ke pengumpulan data. Nah, kalau datanya sudah terkumpul, baru kalian menentukan aplikasi yang akan digunakan untuk membuat
slide-nya silakan nanti kalian pilih. Mau pakai PowerPoint boleh, mau pakai Google Slide juga boleh ya. Kemudian yang terakhir baru merancang slide. Nah, merancang slide nanti secara garis besar saya akan jelaskan bagaimana caranya menggunakan Google Slide. Oke ya. Kemudian kita akan langsung saja praktikum ya untuk menghemat waktu. Namun sebelum praktikum saya akan menampilkan dulu Google Slide ya. Nah, bagaimana caranya menampilkan karena kalian belum sama sekali pernah menggunakan Google Slide. Untuk menggunakan Google Slide, syarat yang pertama kalian harus memiliki akun di Google ya. Sudah semua memiliki akun di Google? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, cara yang pertama untuk membuka Google Slide, jadi kalian cukup buka Google Drive dulu ya. Nah, ini cara yang pertama ya. Yang pertama kalian cukup buka Google Drive ya. Kemudian di pojok kiri atas itu ada menu baru. Kemudian pilih di sini ada Google Slide. Kemudian pilih presentasi kosong. Ya, kira-kira sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, sebelum lanjut, kira-kira apa kelebihan dari Google Slide ini? Ada yang tahu? Mungkin ada yang sempat membaca materi ajarnya atau membaca materi yang saya bagikan di Classroom. Kira-kira kelebihannya ada yang tahu? Simpan otomatis dia, Pak ya. Ya, tersimpan otomatis. Oke, yang lain ada? Selain tersimpan otomatis? Bisa kolaborasi, Pak, karena Ya. kan online. Ya, kolaborasi. Jadi nanti kalau misalnya kalian membuat tugas berkelompok, bisa menggunakan ini ya, Google Slide. Nanti bagi tugas, si A mengerjakan slide 1, si B mengerjakan slide 2, dan seterusnya ya. Itu jadi kolaborasi ya. Jadi bisa diedit secara real time, jadi waktu bersamaan ya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Google Slide. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada menu bar, ada file, edit, tampilan, sisipkan, ada format, ada slide, ada atur, alat, ada add-on, dan menu bantuan ya. Kemudian di bawahnya ini adalah toolbar ya. Toolbar ini fungsinya untuk membuat misalnya di sini ada toolbar teks, jadi untuk membuat teks dan lain sebagainya ya. Oke, saya jelaskan dari yang file dulu. Yang file di sini biasanya digunakan untuk membuat salinan, membuat dokumen baru, atau membuka file slide yang sudah pernah kalian buat sebelumnya ya. Nah, itu di menu file. Kemudian di menu edit, di sini ada Anda undo atau urungkan, ada redo, ulangi, dan lain sebagainya. Ada juga salin atau copy, ada tempel atau paste ya. Kemudian di menu tampilan, di sini ada yang pertama ini adalah master, di sini untuk menampilkan slide yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada tampilan layar penuh ya. Jadi saya jelaskan yang penting-penting saja di sini menunya. Ada layar penuh itu fungsinya untuk menampilkan slide-nya full screen ya. Kemudian di menu sisipkan, di sini yang nanti sering banyak digunakan adalah menu sisipkan. Di sini yang pertama penambahan gambar ya. Jadi menambahkan gambar, di sini kalian bisa menambah dari mengupload langsung dari komputer. Kemudian bisa juga langsung menelusuri dari internet atau diambil dari Google Drive atau dari Google Foto dan lain sebagainya. Kemudian untuk menambahkan teks, tinggal di sini dipilih kotak teks, nanti klik di sembarang tempat misalnya, kemudian diketik teks apa yang akan kalian buat ya. Nah itu. Kemudian untuk video, ini untuk menyisipkan video. Nah video di sini bisa kalian nanti boleh ambil dari Google Drive atau upload langsung boleh, atau ambil dari YouTube juga boleh ya. Kemudian berikutnya pembuatan bentuk di sini. Nah, kalau di Microsoft
Word ini namanya shift ya. Jadi ada bentuk segi empat, bentuk lingkaran dan lain sebagainya ya. Caranya hampir sama ya dengan PowerPoint, mungkin caranya Microsoft PowerPoint caranya mungkin hampir sama bagi yang pernah menggunakan. Jadi caranya hampir sama, tinggal pilih, kemudian misalnya saya pilih segi 4 ya, tinggal kalian gambar misalnya seperti itu ya. Oke, jadi yang berikutnya menambahkan tabel ya. Jadi seperti biasa, seperti di Microsoft PowerPoint juga di Google Slide juga bisa menambahkan tabel ya. Kalian bisa menambahkan tabel berapa kolom, berapa baris tabel yang akan kalian buat. Misalnya seperti ini, membuat 4 kolom dan 3 baris. Nanti akan tampil tabelnya seperti ini. Oke, lanjut. Yang berikutnya menambahkan diagram. Nah, menambahkan diagram yang paling gampang di sini adalah kalian bisa langsung ambil file diagramnya dari Google Spreadsheet ya. Jadi kalian buat diagramnya terlebih dahulu di Google Sheet, kemudian nanti tinggal ambil datanya dari Google Slide ya. Nah, kemudian Bagan, kemudian WordArt itu saya rasa nanti hampir sama dengan di Microsoft PowerPoint. Ya, jadi nanti kalian sambil praktek sambil coba ya. Gimana kalau menambahkan garis, tinggal di sini pilih garis. Kalau menambahkan teks seni ya, yang art ya, tinggal nanti pilih di sini WordArt. Kemudian untuk menambahkan slide baru, kalian tinggal klik new slide atau slide baru, nanti slide-nya akan bertambah ya. Atau bisa mengklik di sini tanda yang di toolbar-nya tanda plus ya, slide baru. Tinggal diklik. Oke, kemudian menu berikutnya yaitu menu di format, itu ada yang pertama pengaturan teks ya. Pengaturan teks, teksnya mau rata tengah, rata kiri, rata kanan. Nanti aturnya di menu teks. Kemudian pemilihan font, pemilihan besar huruf ya. Nanti diaturnya di menu teks ini ya. Kemudian ada juga pengaturan spasi, pemberian nomor penomoran ya. Itu nanti bisa digunakan pada menu format. Nah, kemudian yang sering digunakan juga ada di menu slide ya, menu yang sering digunakan di sini ada pemberian transisi ya. Jadi transisi itu adalah perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya, itu maksud transisi ya. Ini bisa menambahkan efek animasi pada transisi ya, biar tampilan presentasi yang kalian buat itu lebih menarik. Nah, Pak lupa tadi menyebutkan kalau disisipkan itu ada pemberian animasi ya. Jadi animasi itu fungsinya untuk memberikan gerakan pada teks yang akan kita tampilkan pada slide ya. Itu fungsi dari animasi ya. Nah, kemudian untuk menu atur itu berkaitan dengan pengaturan slide ya. Jadi mau slide-nya diurutkan seperti apa, nanti tinggal atur di menu pengaturan. Kemudian alat, ini fungsinya ada banyak menunya di sini, ada pengaturan ejaan ya, ada penampilan kamus dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian coba buka Classroom-nya. Di sana sudah ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di sana pada soal yang kedua, di sini sudah ada petunjuk dari praktikum kita. Jadi LKPD kita untuk praktikum itu nanti kita akan melakukan praktikum ya. Nah, ini petunjuknya atau soal dari yang ada di LKPD. Mungkin kalau kalian sudah sempat melihatnya di LKPD, nanti kira-kira
tugas praktikum kita hari ini adalah seperti ini. Jadi kalian buat slide presentasi dengan topik dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia. Di mana ketentuannya jumlah slide-nya itu minimal 10 slide. Kemudian menggunakan desain atau template. Kemudian menambahkan atau minimal menampilkan gambar, link, kemudian video, tabel, mengisikan animasi, transisi, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa mengisikan identitas kalian di awal atau di akhir slide. Kira-kira bisa dipahami tugas praktikum kita hari ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Baik, sebelum kita mulai praktikum, apakah ada yang pertanyaan terkait Google Slide? Nah, untuk materi selengkapnya di sini di slide yang saya berikan atau di Classroom sudah saya tampilkan atau sudah saya lampirkan video tutorial ya. Nanti bisa kalian jika tidak tahu caranya nanti ketika sebentar kita praktikum, silakan tinggal lihat videonya atau boleh nanti langsung tanya ke Bapak ya kalau ada pertanyaan. Bisa kita mulai praktikumnya hari ini? Bisa, Pak. Oke, praktikum kita hari ini kurang lebih waktunya adalah sekitar 40 menit ya. Kira-kira cukup untuk membuat sebuah slide presentasi dengan topik dampak COVID-19 bagi perekonomian. Kira-kira sanggup tidak anak-anak? Bisa, Pak. Saya. Oke, silakan nanti langsung kalian kerjakan di Classroom-nya ya. Langsung dikerjakan di Classroom-nya. Kemudian nanti setelah kalian selesai, nanti saya akan minta satu atau mungkin beberapa perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari praktik yang sudah kalian kerjakan ya. Kira-kira bisa, Nana? Bisa, Pak. Saya. Oke, kalau bisa praktik kita mulai, namun kalian tetap stay di Meet ya, jangan keluar. Kemudian nanti setelah waktu selesai, nanti saya akan minta nanti beberapa siswa untuk mendemokan atau menampilkan tugas yang sudah dibuat. Oke. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang mau menampilkan hasil dari praktikumnya? Boleh, Pak. Saya coba presentasikan, Pak ya. Oke, baik. Silakan. Dila, Pak. Dila, ya. Iya. Presentasikan ya. Langsung, Pak ya, di Google Slide-nya, Pak ya. Ya, ya. Pak ya, sedang. Sudah kelihatan, Pak? Oke, sudah. Bapak? Ya, sudah. Pak Mulyawan, sudah Pak ya? Ya. Ya, Oke. ini Pak, Dila buat
presentasi tugas di Google Slide Pak tentang yang Bapak suruh Ya. tadi, dampak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Ya. Terus Oke, di slide kedua. slide keduanya bila buat Ya. menu materi yang akan dibahas. Di sini bila buat sekilas COVID, penyebaran COVID, gejala. Terus di slide ketiga bila buat tentang definisi COVID. Terus di slide keempat bila buat tentang penyebaran COVID. Di slide kelima bila buat tentang gejala COVID secara umum, demam, bila jelaskan gejala-gejala COVID-nya Pak. Terus di slide keenam di pencegahan COVID, di sini ada bila buat menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Di slide ketujuh, dampak di sektor ekonomi. Bila jelaskan di sini konsumsi rumah tangga, adanya ketidakpastian yang berkepanjangan, terus seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi. Di slide ke-8, ada video Pak. Bila putar Pak videonya? Nggak usah. Nggak usah, dilewati saja ya. Nggak usah, oh lewati saja, baik Pak. Di slide ke-9, bila buat upaya penanggulangan COVID-19. Terus di slide terakhir, bila buat penutup. Begitu Pak, kira-kira? Oke. Ya, terima kasih Dila. Ya, sangat Iya. bagus sekali ya. Jadi sudah Iya Pak, makasih. sesuai tema dengan pemilihan desainnya sudah sangat sesuai ya. Sangat sesuai. Mungkin nanti bagi yang anak-anak yang masih belum menggunakan tema yang sesuai, nanti silakan saya berikan waktu untuk mengeditnya kembali ya. Silakan sesuaikan tema dari slide yang kalian buat sesuai dengan topik yang dibawakan ya. Karena presentasi yang bagus itu adalah sesuai ya, kesesuaian antara tema dan desain yang ditampilkan ya. Oke, sudah bagus ya. Jadi seperti itu ya caranya membuat slide. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya dalam pembuatan slide ya. Misalnya kalau kalian nanti ada kegiatan di luar rumah ya. Jadi kalau kalian sudah membuatnya di Google Slide itu tidak usah lagi membawa flash disk misalnya ya. Jadi tinggal ambil dari Google Drive karena otomatis tersimpan di Google Drive ya. Sana sudah tersimpan otomatis, tinggal kalian buka. Kemudian kalau kalian mau presentasikan tinggal langsung bisa dipresentasikan atau mau dibagikan ke rekan yang lainnya atau siswa yang lainnya tinggal dikolaborasikan ya atau dibagikan ya. Oke, itu materi yang sudah kita bahas hari ini sampai kita di penghujung materi ya. Namun sebelum materi ini saya akhiri, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menarik atau memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, saya Pak. Ya, silakan Gunadi. Oke, hari ini tuh kita mempelajari konsep menyusun presentasi Pak. Ya. Terus bikin slide presentasi itu nggak cuma pakai PowerPoint Microsoft, tapi kita bisa pakai Google Slide, kemudian OpenOffice, WPS, dan lain-lain. Oke ya. Jadi ya seperti itu. Jadi untuk membuat slide presentasi kalian tidak terpaku dengan satu aplikasi ya. Jadi yang paling penting di sini adalah kalian memahami dulu konsep pembuatannya, kemudian apapun jenis aplikasinya, kalau kalian sudah memahami konsep pembuatan slide-nya, saya rasa tidak terlalu susah ya. Mau pakai Prezi atau mau pakai Google Slide atau Microsoft PowerPoint, caranya hampir sama ya. Caranya hampir sama, cuman posisi fitur menu-menu yang ada di setiap aplikasi itu yang berbeda ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian untuk soal pengetahuan, nanti kalian bisa kerjakan lewat Classroom ya. Di sana sudah ada soal.
yang bisa kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan setelah Meet ini selesai ya. Selesai, pastikan semua siswa sudah mengerjakan. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Karena nanti itu masuk ke dalam nilai pengetahuan ya. Nanti hasil yang kalian buat, yang sudah kalian presentasikan itu masuk ke nilai keterampilan ya. Nah, kemudian untuk materi berikutnya, pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang pembuatan buku digital ya. Atau kita masuk ke materi bab berikutnya, itu tentang pembuatan buku digital. Nanti kita akan bahas minggu depan. Namun sebelum pertemuan berlangsung minggu depan, materi akan terlebih dahulu Bapak share di Classroom. Silakan nanti kalian bisa pelajari secara mandiri. Sehingga nanti ketika pembelajaran, Bapak bisa menjelaskan poin-poinnya saja ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kalau tadi di awal kita sudah dibuka dengan doa, kita di akhir juga akan kita tutup dengan doa ya. Silakan Ketua kelas pimpin doa penutup dari pembelajaran kita hari ini. Baik, teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Jaga kesehatan, jangan banyak bergadang, perbanyak olahraga ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih. Siang, Pak.